Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam kenal semuanya. Bersama saya Muhammad Dias Rasulullah sebagai moderator di pertemuan kali ini. Di mata kuliah kewirausahaan. Oke, kami dari kelompok 3 ya. Nah, berikut adalah nama-nama anggotanya. Ada Kak Angel, ada Kak Endita, ada Kak Lutfia Azura, dan ada saya Ilyas. Di sini kami ingin membahas motivasi dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Kenapa ini penting? Wah, ini penting banget lah. Kita simak langsung ya ke pembahasan pertama. Let's go. Oke, silahkan Pak Materi. Yang pertama ada definisi motivasi. Secara bahasa, motivasi berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu movere, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan motif yang artinya daya gerak atau alasan. Menurut Triatna, motivasi adalah suatu proses yang dilandasi oleh suatu proses dorongan. Proses motivasi menjadi 6 tahapan, yaitu diawali dengan munculnya kebutuhan yang tidak terpuaskan, munculnya ketegangan, kemudian dari ketegangan dalam dirinya memunculkan dorongan. Untuk memenuhi dorongan tersebut, seseorang mencari aktivitas yang memenuhi dorongan, maka ketegangan dalam diri seseorang akan berkurang atau bahkan terpenuhi. Tetapi apabila dorongan atau kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh aktivitas yang dicari dan dilakukan, maka ketegangan akan terus berlangsung atau bahkan menjadi memuncak. Next. Ya, selanjutnya yang kedua itu ada model dan karakteristik motivasi. Nah, dalam berbagai tahap yang berbeda dalam suatu aliran pemikiran, seorang pimpinan juga berpegang pada model atau teori yang berbeda mengenai motivasi, menurut Sulistiani 2004. Yang pertama itu ada model tradisional atau tradisional model. Model motivasi tradisional ini dikaitkan dengan Frederick Taylor dan aspek penting pekerjaan pimpinan adalah memastikan bahwa para bawahan melakukan tugasnya yang membosankan dan berulang-ulang dengan cara paling efisien. Pimpinan menentukan bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan menggunakan suatu sistem perangsang upah untuk memotivasi para bawahan. Makin banyak yang mereka hasilkan, makin besar upah yang mereka peroleh. Yang kedua ada model hubungan antar manusia atau Human Relations Model. Alton Mayo dan peneliti lainnya berpendapat bahwa pimpinan dapat memotivasi bawahan dengan mengakui kebutuhan sosialnya dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Dalam model hubungan antar manusia ini, karyawan diharapkan menerima wewenang pimpinan karena adanya perlakuan yang penuh tenggang rasa dan perhatian terhadap kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada model sumber daya manusia atau Human Research Management Model. Dalam model sumber daya ini, manusia dan pemimpinnya harus membagi tanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi dan individu dengan setiap orang yang memberikan sumbangan atas dasar minat dan kemampuannya. Yang kedua, ada karakteristik motivasi pada wirausahawan. Nah, para pendiri usaha yang memiliki pertumbuhan tinggi memiliki karakteristik yang mampu memberikan kontribusi untuk keberhasilan usaha baru, yaitu berupa pertumbuhan usaha yang cepat dan mandiri. Karakteristik tersebut diantaranya adalah Poison dan Tenacity menurut Baron dan Shane 2007. Yang pertama ada Passion. Passion dalam arti sederhana adalah semangat yang besar disertai emosi yang kuat. Hasrat yang membara atau burning desire. Sebuah determinasi untuk mewujudkan suatu tujuan. Menurut Gunawan 2009, para usahawan mengawali dan menjalankan usaha dengan pertumbuhan yang tinggi karena mereka memiliki poison terhadap pekerjaan dan perusahaannya. Para wirausahawan yang memiliki kesuksesan tinggi mencintai semua hal yang mereka kerjakan dan ini ditunjukkan dalam setiap jalan yang ditempuhnya. Motivasi dalam diri individu akan menghasilkan passion yang tinggi dan dalam tindakan yang melebihi kebiasaan sebelumnya. Passion menjadi mesin kreativitas yang menghasilkan 1002 alternatif untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Passion menjadi batu karang komitmen untuk berjuang meraih tujuan pekerjaan sampai titik darah penghabisan. Passion adalah hasrat yang menyala-nyala, imajinatif,
kreatif tanpa batas, dan loyalitas yang tidak terbantah, menurut Suharli 2009. Sedangkan yang kedua, tenacity. Tenacity dapat diartikan sebagai keuletan, ketekunan, ketabahan, dan kegigihan. Ketekunan di sini merupakan dimensi motivasi yang merupakan ukuran mengenai waktu mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang lama demi mencapai tujuan mereka, menurut Robbins dan Judge 2008. Tenacity akan membantu seseorang pengusaha untuk menemukan jalan keluar ketika yang telah diupayakan menghadapi hambatan. Dengan memiliki bekal berupa tenacity, para wirausahawan tetap membantu bertahan pada saat orang lain telah menyerah dan tetap melanjutkan usaha mereka bahkan setelah mengalami kekecewaan yang besar atau kebangkrutan. Oleh karena itu, disebutkan oleh Dessler dan Phillips 2008 bahwa tenacity ini merupakan karakter krusial yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Hal ini akan membantu wirausahawan dalam menciptakan suatu yang luar dugaan ketika mengalami kesulitan. Tenacity ini merupakan salah satu bentuk motivasi usaha yang merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha agar seorang wirausaha mampu bertahan ketika menghadapi kesulitan. Selanjutnya, Oke, di bagian ini kita membahas hakikat kepemimpinan. Kita harus tahu dulu nih ya, pengertian kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan itu adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu di bawah komando si pemimpin ini. Jadi untuk menyatukan ide dan melakukan suatu tindakan yang terarah. Di sini juga ada prinsip kepemimpinan dalam wirausaha. Ini perlu banget dimiliki oleh orang-orang yang mau berwirausaha. Tentunya yang pertama ada purposeful, responsible, integritas, non-conformity, request, intuitive, patient, listen, enthusiasm, and service. Kita bahas satu-satu ya. Ini lumayan seru soalnya kalau kita bahas. Yang pertama, purposeful, yaitu memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Tentu kalian sebagai calon-calon wirausahawan atau orang-orang yang mau berbisnis, kalian harus tahu dulu apa yang mau kalian capai dalam bisnis ini. Karena kalau misalkan mulai dari langkah pertama, itu kalian sudah mikir langkah keduanya itu apa. Ketika ibarat kalian melangkah pertama, kan udah memikirkan ribuan langkah ke depan. Gitu. Jadi tujuannya itu harus jelas untuk apa kalian membangun sebuah bisnis. Dan yang kedua juga ada responsible, yaitu adalah uh, men- menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya membutuhkan evaluasi yang teratur. Ya. Tanggung jawab, responsible. Memahami tanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan. Kita udah mikir banyak ke depan. Kita mikir 1.000 langkah ke depan. Ya kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita pikirkan itu. Kita harus memegang pemikiran itu gitu. Agar uh, bisnis atau usaha yang kita emban ini itu tidak melenceng kemana-mana. Karena kita harus menanggung jawab. Lalu juga kita harus punya integritas, nilai yang sejati. Integritas ya. Uh, Kualitas berarti. Kualitas individu itu sendiri. Berdasarkan kesadaran dan uh, apa ya, bisa dibilang tuh tingkat ya, tingkat kesadaran diri untuk melakukan sesuatu, memahami apa yang benar untuk dilakukan secara nyata dan juga ada tindakannya. Tuh. Lalu ada nonconformity ya. Ini orang-orang yang kuat ya. Itu sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan tekanan terus-menerus yang dihantam dengan tekanan keadaan individu dan mereka dapat menjadi lebih kuat gitu. Dan mereka tidak berkompromi dengan segala, segala hal yang mungkin dapat melencengkan pemikiran-pemikiran dia atau yang dapat menggoyahkan tekad mereka. Jadi kita harus juga punya uh, kekuatan seperti itu. Lalu ada keberanian ya. Ketika keberanian terhadap pendirian dan keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengikuti jalan yang dipercaya atau idealismenya kita kalau misalkan
punya bisnis itu harus berani. Untuk menjalankan suatu usaha itu kalian harus berani. Terlebih lagi berani untuk bermimpi. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak berani bahkan untuk bermimpi, misalkan di kamar gue ini ya, gue tuh kadang suka mikir, nanti gue punya bisnis. Kayak misalkan gue bisnis impor gitu, ekspor impor barang. Gue beli barang di Cina dengan margin harga misalkan 5%. Gue jual dengan keuntungan 5% aja udah lumayan. Kalau misalkan dengan kuantitas yang sangat banyak. Gue sekarang bisnis baru mulai mau jalan, tapi pikiran gue, keberanian gue untuk bermimpi bahwa nanti suatu saat gue akan mempunyai gudang atau warehouse sendiri yang begitu besar, gitu. Dan barang-barang itu akan terjual ke seluruh Indonesia. Jadi kan harus berani mengambil semua resiko seperti itu. Ada intuitif ya, keputusan. Nggak berani mengambil keputusan juga ada sesuatu yang eh, perlu. Karena kalau kita nggak gerak sama sekali ya udah mau gimana? Bisnis hanya ada di kepala bos. Gitu. Kita juga perlu ada passion atau kesabaran ya, sabar terhadap segala sesuatu. Karena ada kata-kata yang bilang begini ya, em, kita ini bukanlah seorang pewaris, melainkan kita adalah perintis. Jadi sesuatu yang dirintis dari nol, dari ketiadaan, untuk mencapai suatu tingkat level satu aja kita bayangkan. Level satu, itu perlu kesabaran. Kan kalian kalau main investasi atau saham dan lain-lain, itu kalian nggak bisa take profit secara instan gitu. Kecuali hoki ya, entah ada apa gitu yang terjadi di perusahaan tersebut. Maka dari itu kita perlu kesabaran. Bisnis itu jangka panjang. Wirausaha itu jangka panjang, bukan lu sekarang bikin besok langsung take profit. Enggak, teman-teman. Kita juga harus listen, mendengarkan sebagai seorang pemimpin yang punya mental uh, wirausaha yang bagus, mendengarkan setiap hal, uh, masukan-masukan untuk menjadi penyemangat kita agar mengevaluasi bisnis kita ke depannya. Ada antusiasme ya, antusiasme, optimis. Kita antusias dengan apa yang kita kerjakan sehingga kita mempunyai frame yang kokoh untuk memaintenance motivasi kita dan tindakan kita ke depannya agar selalu tetap berada dalam jalur. Jalurnya apa? Kesuksesan. Jadi kalian harus paham itu. Antusias dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan juga kita yang terakhir ya, memberikan service atau layanan produk atau ide haruslah menciptakan nilai tambah. Jadi kita harus memberikan layanan berupa ide-ide kita sebagai pemimpin yang akan memimpin suatu perusahaan besar. Itulah yang diperlukan, teman-teman. Lalu ada hakikat kepemimpinan. Dalam kepemimpinan bidang kewirausahaan, kepemimpinan juga harus memiliki karakteristik seperti menilai risiko. Ya risk management itu perlu. Ya kita bukan berarti berani tapi bodoh gitu, nggak melakukan penilaian risiko terlebih dahulu. Itu risk management itu perlu. Kita bisnis, kita tahu kita siap hilang modal, kita siap hilang uang yang kita genggam sekarang, tapi juga nggak sepenuhnya seperti itu. Kita siap hilang, tetapi tujuannya bukan itu. Itu kondisi terburuk. Kalian harus mementingkan eh, aspek kemenangannya dulu, aspek profitnya dulu. Seperti itu. Kalau misalkan kalian sekarang buang 100% aset kalian, taruhlah 70% harus eh, hilang, 30% kalian harus tetap punya gitu. Tetap punya cadangan atau bisa dibilang alternatif plan. Itu ya, risk management. Kita juga harus bijaksana, smart dan menerima ide baru. Pemimpin itu harus bijaksana, udah tentu ya, kebijaksanaan agar menentukan segala sesuatunya dengan taraf kebijaksanaan. Lalu smart, pintar lah dalam ya semua itu mengolah mengolah suatu perusahaan itu enggak bukan orang bodoh teman harus harus kalian harus pintar dan menerima ide baru itu kalian jadi tidak denial dengan semua ide-ide baru yang mungkin sosok yang lebih pintar dari kalian kalian harus tetap belajar gitu. Lalu eksklusif pengembangan kepemimpinan eksekutif pengembangan kepemimpinan ini juga apa masih masih tidak kalah penting ya sebenarnya tidak banyak orang yang memiliki jenis pengembangan kepemimpinannya atau ke leadership development-nya dalam dirinya. Maka dari itu kalian harus tetap punya. Gitu. Pemimpinan itu nggak stop di satu titik, tapi itu terus berkembang seperti itu. Lalu ada sebuah gairah batin untuk perusahaan. Dia ini yang tadi kita bilang ya, antusiasnya itu. Karena itu harus antusias dengan perusahaan yang kalian emban. Semangat. Ya. Lalu yang terakhir, kejujuran, integritas, dan trustworthy.
kalian juga harus punya lah ketiganya ini. Kalian tuh harus jujur terhadap diri kalian sendiri. Harus punya integritas kepada bawahan-bawahan kalian, kepada partner-partner kerja kalian. Lalu ada trustworthy juga yang bisa dibilang mendapatkan kepercayaan publik gitu. Sebagai seorang pemimpin kalian harus punya 3. Lalu ya semua ini ya yang kelima ini tuh itu sangat efektif dalam membentuk kepemimpinan dalam kewirausahaan sebagai seorang calon-calon leader. Lanjutlah kita ke slide berikutnya. Silakan teman-teman. Yang selanjutnya ada etika dan kemandirian dalam kewirausahaan. Yang pertama itu etika wirausaha. Etika itu berasal dari bahasa Perancis, éthique yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan atau ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu acara dan pakaian yang harus dikenakan. Dalam arti, luas etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap penguasa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kejujuran. Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik dan berbicara maupun bertindak. Jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju atau tidak dipercaya konsumen atau mitra kejayaannya. Yang kedua ada bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Yang ketiga, menepati janji. Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang, dan penggantian. Yang keempat, ada disiplin. Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Misalnya dengan waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya. Yang kelima, taat hukum. Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuat berakibat fatal di kemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan. Yang keenam ada suka membantu. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi banyak orang. Yang ketujuh, komitmen dan menghormati. Pengusaha harus berkomitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak. Yang ke-8, mengejar prestasi. Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin. Tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, pengusaha juga harus tahan mental dan tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapinya. Yang B adalah kemandirian dan kewirausahaan. Kemandirian adalah keadaan ketika seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain di sekitarnya. Seseorang yang memiliki sikap mandiri hampir selalu bisa mengusahakan keperluan kehidupannya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ciri-ciri kemandirian yang dapat dijelaskan secara lengkap sebagai berikut. Yang pertama, tindakan yang dilakukan atas kehendaknya sendiri, bukan karena orang lain, dan tidak bergantung dengan orang lain. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif.
Yang ketiga, memiliki usaha untuk mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan, dan mewujudkan harapan-harapannya. Yang keempat, memiliki perasaan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kelima, mampu mengendalikan tindakan dan memengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. Yang terakhir, memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya sendiri, menerima diri sendiri, dan memperoleh kepuasan dari usahanya sendiri. Oke, kita ke kesimpulan ya. Di sini dituliskan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan yang bukan hanya sekedar memengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, tapi juga mempunyai kemampuan mengerahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki kemampuan untuk atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya, sehingga seorang itu ditunjuk sebagai pemimpin ya. Nggak mungkin lah ketua DPR nggak punya kemampuan untuk menjadi seorang anggota DPR juga gitu, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Dan sedangkan kewirausahaan merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha yang dikelola itu dapat berkembang besar dan juga mandiri menghadapi tantangan-tantangan pesaing usaha. Gitu ya, kira-kira teman-teman. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera.